Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Amaraya maramu, jamah lebih dalam kami Tuhan. Iramaraya maraya 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 maraya. Shikamaraya maraya 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 maraya. Oh Rabata kasih. Makasih Tuhan, makasih. Mari berkarya buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami sujud di altar-Mu, kami datang ke gereja Tuhan. Kami memberikan hati kami buat Engkau. Pakai kami Tuhan, anak Youth GSPD Jombang yang setia hadir buat kami semua di tempat ini. Kami percaya Tuhan, berikan mereka kelimpahan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kelimpahan tentang pengertian akan firman-Mu. Kelimpahan tentang tahu apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini. Mari Roh Kudus bekerja buat anak-anak Youth GSPD Jombang. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan menerjemahkan isi Alkitab ini ke dalam ibadah ini supaya kami ngerti apa mau-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari kerja lebih dalam lagi, pakai kami yang ada di gereja maupun yang online Tuhan, tetap setia mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bila ada roh malas, roh ngantuk, roh mengintimidasi kami malam hari ini Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dan kami suruh keluar di tempat ini. Biar Roh Kudus sepenuhnya bekerja buat kami. Thank you Jesus. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman sama dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Yuk sebelah sana masuk ke sini yuk. Nah, seperti biasanya. Oke. Shalom teman-teman. Seberapapun yang kita hadir tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Oke ya. Teman-teman sebelum kita dengarkan firman Tuhan, nggak ada salahnya tuh ya, kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, berdiri semuanya, stand up, gitu ya. Yuk, nggak ada yang duduk, berdiri semuanya. Oke, teman-teman. Karena mau ngajar kalian bergerak secara profetik gitu ya. Iya, teman-teman, gereja itu bukan cuma bangunan ini, gitu ya. Gereja itu bukan seperti kayak tempat yang kita datang ini saja. Tapi gereja itu adalah kamu dan kamu. Ya, gereja itu kita. Jadi ayo kita belajar sekarang. Gereja itu bukan cuma gedung ini, tapi gereja itu kalian. Oke ya. Ketika gereja itu ada, apapun bentuknya, dengar karena baik-baik, apapun bentuknya gereja itu, entah itu fisik atau kamu teman-teman, Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan hadir dalam gereja ini. Ngerti ya dari sini ya? Ingat, kita itu gereja, bukan cuma fisik kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itu ada Tuhan dalam diri kita teman-teman. Oke ya, jadi hidupmu, kalian itu bukan kamu tok, bukan Kak Ronald tok, atau siapapun juga, tapi itu ada Tuhan. Oke, sekarang hadap-hadapan dua orang, nah, gitu ya, laki sama laki, cewek sama cewek, enggak boleh cowok cewek gitu ya. Kalau saudara enggak apa-apa, oke. Ayo, dua orang cari, oke, yang enggak ada pasangannya maju ke depan, biar masuk ke kamera, ayo. Kak Ronald hitung sampai ketiga gitu ya. 1, cari pasangannya, 2, ada, oke. Harus cowok sama cowok, cewek sama cewek, nah gitu. Enggak boleh cowok cewek. Kalau sama saudara enggak apa-apa. Oke ya. Sudah ketemu? Oke ya. Ada yang enggak ada pasangannya? Say I'm looking. Oke. Oh kalau 1 enggak apa-apa. Oke. Karyo sama saya. Oh Kristiano aja. Kristiano Kamiri. Oke. Ini anak youth yang lama tak berjumpa. Sekarang berjumpa lagi. Oke. Perhatikan teman-teman. Ini gerakan profetik. Supaya kalian ngerti dan kalian keluar tahu. Gitu ya. Kristiano ngadep Kak Ronald, ayo. Kan udah ada cowok cewek ini ya. Oke, sekarang
tangan kanan kamu itu templekkan di dada temanmu. Ayo, ayo dada lo ya. Ini dada tuh di sini. Ojo sing aneh-aneh ini dada sini. Ayo cepet, ntar ke sana. Ayo, coba lihat. Templek no, deket no gak apa-apa. Gini loh, plek gini loh teman-teman. Nah. Udah semua ojo jijik rek, ojo ngene. Opo aku kok nyebak konyo jijik. Ih jijik gitu ya. Udah, templek no. Plek gitu ya. Sudah? Oh, enggak usah misi, tak kongkon wis plek kae. Anggo ngene ya. Templek. Bukan di sini gitu ya, tapi di dada. Kon. Ayo, sih, tak lihat sih. Di dada ya. Oke, teman-teman. Ingat. Gepuk-gepukan dada ya temanmu. Gitu ya. Pelan-pelan aja dia banter-banter ya. Kok mengi pulang dari sini. Gitu ya. Tak gitu. Gitu ya. Ingat ya. Ayo sama-sama ngomong. Di hatimu, coba ngomong, cepat. Ben eling, ayo. Di hatimu ada Tuhan. Oke, sekali lagi, tak orang lihat. 1, 2, 3 ngomong dewe. Oke, sip. Sip, jangan berhenti dulu. Kalau ada niat jelek, ngomong. Tuhan ngerti loh. Ngomong serius juga ngomong sama Kak Rono. Lihat, paling ini lapo. Ke temanmu ngomong. Kalau ada niat jelek, Tuhan tahu loh. Ayo ngomong 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, terima kasih Diana. Ingat, itu langkah profetik supaya kamu eleng. Kalau di dirimu itu ada Tuhan anak-anak, teman-teman. Paham ya? Supaya kamu eleng, oh ada Tuhan di dalam hidupku. Walaupun kamu sendiri, walaupun kamu gak ada yang lihat, walaupun kamu itu kayak apa ya, alone gitu ya, gak ada konconek. Itu ada Tuhan dalam hidupmu, beda dengan teman-teman kita yang lain yang gak percaya Yesus. Kenapa mereka bisa mudah melakukan dosa? Karena mereka tidak meyakini dalam hidupnya ada Tuhan. Kerennya kita kayak gitu teman-teman anak Tuhan Yesus. Yang online, dengar baik-baik. Di hidupmu itu ada Tuhan. Kita beda dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Mereka berusaha untuk mencari Tuhannya dengan luar biasa. Tapi kita anak Tuhan Yesus itu ada di sini loh Tuhan. Makanya kita kadang-kadang disakiti gitu ya, dizolimi gitu bahasa kerennya. Anak Tuhan kadang-kadang tidak boleh melawan. Kenapa? Ada Tuhan di sini. Karena Tuhan itu tidak pernah berbuat hal yang jahat. Amin teman-teman. Kalau kamu berbuat jahat, sekarang Kak Ron tanya, siapa yang dalam hatimu? Tuhan apa yang lain? Karena kadang-kadang tidak bisa ya, kadang-kadang meluap. Ingat ada Tuhan, ketika ada Tuhan bertata dalam hidupmu teman-teman. Kamu gak akan bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mengusui temanmu, mangkel, itu tidak ada. Memang ada sedetik, mungkin ada waktu karena pernah cerita di khotbah Kak Ron sebelumnya. Gak apa-apa marah, kasih waktu sedetik atau 2 detik aja, habis itu suruh pulang. Kenapa? Manusiawi, kadang-kadang kita marah itu manusiawi. Loh kok gak iso, kok gini ya, itu sudah manusiawi. Tapi ketika kita tahu ada Tuhan di hidup kita, kita akan langsung, ya ada Tuhan ya. Aku malu ada Tuhan di hidupku. Kamu akan diam. Malam ini, karena akan sharing sama kalian, sebuah perangkat rohani yang sering kita omongkan. Barangkali ada yang kalian nggak tahu gitu ya. Malam ini kita akan belajar tentang ini teman-teman, tabut perjanjian. Gitu ya. Nah, tabut perjanjian itu kayak peti mati gitu modelnya. Apik tapi gitu ya, tabut perjanjian. Ini kalau karena lihat di film Indiana Jones gitu ya. Mungkin kalian tahu nggak film Indiana Jones gitu ya. Yang tahun 80, 90 tahu mungkin ya, 2000 gitu. Indiana Jones itu seorang petualang yang mencari harta karun. Gitu. Salah satunya dia mencari harta karun ini teman-teman. Tabut perjanjian Tuhan ini. Tapi ini tidak ditemukan. Embuh nang di modele barang ini. Tapi ingat teman-teman, bangsa Israel zaman dulu
itu mengagung-agungkan ini tabut. Kenapa? Tabut ini itu sebagai simbolik yang luar biasa buat mereka. Ayo kita belajar yuk pelan-pelan malam hari ini. Karena akan menyampaikan secara mudah, secara Gen Z gitu ya. Supaya kalian ngerti apa sih tabut perjanjian itu Kak Rona gitu ya. Ayo kita baca Keluaran 25 ayat 10. Oke, ini salah satu perintah Tuhan terhadap nabinya, yaitu Nabi Musa. 25 ayat 10, yuk sama-sama dibaca. 2, 3, haruslah mereka membuat tabut dari kayu. Penanga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ini salah satu perintah Tuhan teman-teman. Kalau kalian baca di Keluaran 25 atasnya itu perintah Tuhan terhadap Musa. Yang harus dilakukan ketika orang Israel untuk melakukan ibadah sama Tuhan. Salah satunya apa? Menyiapkan sebuah tabut teman-teman gitu ya. Terbuat dari kayu. Nah karena kok gambarnya ini mengkilang gini ya. Judulnya Kak Om Yudi. Judulnya ya. Nah ini. Kok mengkilang gini ya? Memang tabutnya dibuat indah teman-teman. Ada kayak malaikat kerubiumnya gitu. Kerubium itu ada malaikatnya gitu. Ini perintah Tuhan supaya apa? Supaya bangsa Israel gitu ya. Ngerti dan dibuat tanda sebagai simbolik. Bukan untuk disembah ya teman-teman. Untuk simbolik. Itu tabut. Dan tabut ini teman-teman. Ini dibawa sama orang Israel kemanapun mereka pergi. Gitu ya. Dan tabut ini menandakan itu adalah Tuhan itu bekerja buat mereka. Jadi kalau tabut ini dibawa sama orang Israel teman-teman gitu ya. Orang-orang Israel mengalami kemenangan. Dan tabut ini teman-teman, tabut perjanjian ini isinya ini, dalamnya isinya ini teman-teman. Tabut perjanjian itu isinya ada 2 loh batu. Gitu ya. 2 loh batu itu 10 perintah Tuhan ketika Musa naik ke Gunung Sinai gitu ya. Tuhan ngomong-ngomong sama Tuhan gitu ya. Musa ngomong-ngomong sama Tuhan gitu ya. Akhirnya apa? Dikasih 10 perintah. Kalau percaya kalian tahu 10 perintah semua itu. Siapa yang hafal 10 perintah Tuhan? Ini bahaya. Gak hafal nih bahaya ini. Ayo 10 perintah apa? Ada yang hafal di sini? Dirangkum aja. Isinya apa teman-teman? Tentang apa? Ada 2 hal 10 perintah Tuhan ini. Ada berapa untuk Tuhan, berapa untuk manusia? Halo? Wah ini bahaya karut. Ayo siapa yang bisa maju ke depan? Besok tak kasih hadiah Sabtu depan. Waduh tolak. Ayo siapa yang hafal dari perintah 1 sampai 10? Angkat tangan. Halo. PR buat kalian baca di rumah karena kan nggak bahas itu kan terlalu panjang. Isinya 2 loh batu perintah Tuhan teman-teman. Ada perintah 4 untuk Tuhan dan 6 untuk manusia. Dan kedua ada tongkat Harun yang berbunga dan juga berbuah mungkin ya. Gitu ya. Tongkatnya Harun. Tongkat Harun ini tongkat ketika orang-orang Israel menghadapi musuh teman-teman. Harun angkat tongkat gitu ya, menang. Tapi kalau turun mati kalah Israel, tapi angkat lagi menang. Ini tongkatnya. Yang ketiga isinya buli-buli emas. Isinya mana? Ini isi tabut perjanjian teman-teman. Nanti lain waktu Kak Ron akan jelaskan apa sih maknanya 2 loh batu, tongkat Harun, buli-buli emas. Itu nanti teman-teman ya. Karena enggak bahas itu lagi terlalu panjang juga. Tabut perjanjian ini ada 3 hal yang Tuhan suruh taruh di situ teman-teman. Dan tabut ini kalau dibawa kemana-mana, orang Israel itu selalu berkemenangan. Dan tabut ini tidak boleh ditaruh di tempat sembarangan teman-teman. Kembali ke judulnya Om Yudi. Tabut ini ketika dibawa ke tempat yang jahat, suatu saat tabut ini dirampas teman-teman. Sama musuhnya orang Israel dimasukkan ke tempat berhalanya mereka. Gitu ya, tempat persembayangan mereka. Itu semua gitu, tempat persembahan porak-poranda teman-teman. Karena ada tabut itu.
Jadi tabut itu adalah tanda kalau Tuhan hadir buat orang Israel. Oke, ngerti teman-teman ya? Ada sebuah piranti yaitu peralatan kerohanian di zaman dulu namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu isinya ada 3 hal. Ada 10 perintah Tuhan, 2 loh batu 10 perintah Tuhan, tongkat Harun dan buli-buli emas berisi mana. Nah, maknanya apa teman-teman? Kenapa sih orang Israel kalau dulu itu kok selalu memuja-muja itu tabut perjanjian? Kemanapun bait suci dibangun, di dalamnya di ruang maha suci itu pasti ada tabut. Kalau di gereja sekarang di sini di altar sini teman-teman, wah ruang maha suci, mesti ada tabutnya itu disembah sama orang Israel. Wah, apa maknanya? Kalau tulis yang pertama, makna tabut itu adalah present and guide. Ayo ngomong sama kalian present and guide 1, 2, 3. Oh boy, gue gak kenal wis ngomong sih Ben Eling. Ya toh. Tabut itu yang pertama adalah present and guide. Artinya apa? Present itu adalah kehadiran dan tuntunan Tuhan. Jadi orang Israel itu kemanapun mereka pergi bawa tabut itu pertanda hadirnya Tuhan di tengah-tengah Israel dan petunjuk buat mereka teman-teman. Dibawa itu tabut. Dan tabut ini teman-teman kalau kalian baca di Keluaran semua di Bilangan juga ada. Kalau dibawa itu teman-teman itu ada awan yang menyinari tabut itu. Seperti kalau pagi hari. Ada awannya teman-teman. Ini zaman dulu. Jadi tabut dibawa gitu orang Israel pergi kemana-mana dengan bersorak haleluya mungkin gitu ya. Mereka menyadari ini kehadirannya Tuhan. Kita baca di Bilangan 10 ayat 33. Lalu berangkatlah mereka ke gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan. Jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Teman-teman, ayat ini menuliskan tentang orang Israel yang seperti orang katakan di awal itu berjalan dan di depannya ada tabut. Jadi mereka tanda kalau ada Tuhan saat itu, teman-teman, ya tabut itu. Ketika ada awan, ada Tuhan ini. Mereka menyembah Tuhan, haleluya gitu ya. Dan kemanapun pergi tabut ini mengarahkan mereka teman-teman. Kalau sekarang buat apa teman-teman tabut? Tabut itu adalah presence of God, kehadiran Tuhan. Semua tentang tata cara ibadah orang-orang dulu itu sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Dulu kalau mau ketemu Tuhan tandanya tabut, sekarang ketemu Tuhan tandanya apa teman-teman? Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan hadir di bumi dan mati di kayu salib, Tuhan tuh ada di bumi. Ingat ya, kehadiran Tuhan itu ditandai dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan aku adalah firman dan firman itu adalah aku. Tuhan itu datang melalui firman-Nya yaitu Yesus datang ke bumi. Paham ya di sini ya teman-teman ya. Yesus itu adalah firman Tuhan yang datang ke bumi. Itu bagaikan tabut untuk kita semua. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya toh, dan dia bangkit dan naik ke surga, tabutnya apa teman-teman? Roh Kudus. Kenapa? Aku akan meninggalkan Roh Kudus. Betul ya? Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan meninggalkan Roh Kudus. Dan tabutnya jadi apa? Roh itu ada dalam hidup kita. Saya harap kalian gak bingung. Oke, perjanjian lama pertanda kehadiran Tuhan adalah tabut. Ketika perjanjian baru, kehadiran Allah diimpartasikan dengan Yesus datang ke dunia. Di zaman sekarang, roh itu dicurahkan untuk kita semua. Karena mau ngomong sama kalian, karena gimana tabut itu adalah Roh Kudus. Yang tadi karena suruh kalian gepuk dadai temanmu. Itu Roh Kudus, itu mengingat, itu tabutmu. Dimanapun Tuhan, engkau berada, Tuhan ada. Sama seperti orang Israel. Apa yang dilakukan orang Israel karena waktu ada tabut, mereka menyembah. Mereka memuliakan nama Tuhan.
Sekarang gimana karena ketika engkau menyembah, memuji nama Tuhan, teman-teman, kamu merasakan kehadiran Tuhan. Tabut itu ada, roh itu ada dalam hidupmu. Kamu menyembah dengan sukacita. Haleluya. Itu loh teman-teman. Kamu menyembah Tuhan, kamu menyembah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Jadi nggak ada tuh anak-anak ke gereja itu asal-asalan gitu, nggak konsen atau apa ya ngantuk atau gimana? Kenapa? Karena menghargai Roh Kudus, teman-teman. Kita ke gereja nggak lama kok, nggak seperti kita lihat drakor. Drakor tuh ada karena di Netflix tuh ada season 1 gitu ya. Season 1 itu ada 10 atau 20 episode. Kalian setia loh kadang-kadang lihat film kayak gitu tuh. Betul nggak yang suka drakor? Ditunggu gitu, apalagi di TV-TV sekarang ada di Net TV kalau nggak salah ada drakor. Itu ditunggu kalian itu berjam-jam gitu ya. Sampai melenger itu kalian gewedok gitu ya bahasa Jombang, gewedok. Itu bisa. Tapi kalau kita menyembah kadang-kadang ke gereja ini kadang-kadang kita malas gitu, kadang-kadang aras-arasan gitu, kadang-kadang aduh ngantuk. Apalagi HP kita selalu bergetar gitu ya. Yang nemen ada Shopee gitu ya. Aduh Shopeeku kurung ditutul. Lebih kita suka dengan apa ya? Gadget kita seperti tabut kita teman-teman. Kadang kepingin gitu ya. Suatu saat ini kita retreat, suatu saat kalau Tuhan izinkan kita dapat ya 2 hari anak muda retreat. No HP semua, gimana kalian? Mau gak teman-teman? No HP. Tidak ada gadget sama sekali. Kalau mau foto nanti ada petugas dokumentasi. Karena percaya anak-anak yang kecanduan gadget, wah pasti hidupnya kayak kebakaran, cacing kebakaran gitu ya. Gak enak rasanya. Kenapa teman-teman? Anak muda itu kadang-kadang sekarang udah diikat itu namanya gadget. Ayo teman-teman belajar sekarang. Kita tuh meluangkan waktu yang hanya berapa menit di gereja. Karena nyampaikan firman gak sampai 1 jam loh teman-teman. Gak sampai 30 menit lebih enggak, mungkin ya 30 menit kurang lah. Itu kadang-kadang kalian sudah gak tahan. Apalagi Bapak Gembala khotbah di sini hampir 1 jam gitu ya. Kadang-kadang kita sudah kayak waduh ngantuk. Ayo belajar teman-teman, ingat ada Tuhan dalam hidup kita. Fokus apa yang kamu mau omongkan buat aku Tuhan. Belajar gini teman-teman, anak muda itu kepingin ambil satu aja buat kalian. Supaya kalian keluar dari gereja ini ada pegangan. Gak cuma ke gereja melayani boleh. Apalagi kalau di jadwal terus datang habis itu boleh. Kamu kepingin dapat sesuatu, kenapa? Kamu eling ada Tuhan dalam hidupmu. Jadi kamu ingat, ada kehadiran Tuhan dalam hidupku. Kenapa teman-teman? Kita butuh dituntun sama Tuhan. Tolong temanmu, butuh dituntun enggak kamu? Tolong teman, tunjukkan. Butuh dituntun enggak kamu? Lek enggak butuh, ya karepmu. Kita butuh dituntun sama Tuhan, gak bisa kita lepas ocol gelondong, gak bisa. Kenapa? Anak muda seperti model kalian tuh pasti cari-cari. Ada pelajaran tentang who am I, siapakah aku. Kalian gak ngerti kalian mau kemana, terus habis gitu kalian gak ngerti teman-teman. Kenapa? Kalian masih tahap mencoba-coba. I will try this, I will try this gitu ya. Nyoba itu, nyoba ini. Kamu perlu Tuhan untuk dituntun. Apalagi anak-anak yang SMA kelas 3. Itu perlu Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kalian nggak deket sama Tuhan, waduh masa depanmu kacau balau teman-teman. Deket sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tabutku gitu ya, tuntun aku. Amin teman-teman. Ada di 1 Tawaris 28 ayat 2. Ayo kita baca yuk. 1 Tawaris 28 ayat kedua. Ini Daud teman-teman itu mengisahkan tabut itu seperti pijakannya Tuhan. Tabut itu seperti tempatnya Tuhan berpijak.
Ayo kita baca firman Tuhan. 1 Tawaris 28 ayat kedua. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan untuk tumpuan kaki Allah kita, juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tabut perjanjian, Daud katakan apa? Itu seperti Tuhan bertahta, tumpuannya Tuhan. Apalagi Tuhan enggak cuma kan dalam bentuk tabut, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu sudah longgoh teman-teman, lenggah anteng dalam hatimu. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan itu sudah berjanji dari dulu. Siapa yang mengasihi Yesus, siapa yang mengerti Tuhan, siapa yang gandol Tuhan, itu Tuhan pasti akan bertahta dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, apapun modelmu teman-teman. Ingat ya, bukan orang suci tok Tuhan itu hadir. Kalau orang itu sudah percaya sama Yesus, Roh itu ada dalam hidupnya. Meskipun dia itu jahat orang itu luar biasa dosanya. Kalau dia sudah pernah percaya Yesus itu ada. Kenapa? Tuhan berjanji teman-teman. Ketika kita berseru Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu bertahta, kemanapun kau pergi ada Roh Kudus dalam hidupmu. Cuma masalahnya ketika kita melakukan dosa, Roh itu diam. Roh itu gak bergerak. Roh itu sedih. Roh itu berduka. Roh itu nangis di dalam. Nanti kalau kalian baca tentang anak yang terhilang, itulah kisahnya Roh Kudus teman-teman. Menangis menanti kamu balik. Kamu suka meso, kamu suka ngelokno koncone, kamu suka hal yang gak baik, kamu suka emosi, kamu suka tersinggung, kamu suka baper. Itu Roh Kudus itu mandek di sini gitu, ngenteni awakmu. Mau gak kamu balik? Maukah kamu hilangkan semuanya itu? Jadi Roh Kudus masih ada teman-teman. Beda, kita beda dengan yang lain memang beda. Orang Kristen memang orang yang berbeda gitu ya. Kenapa? Kita umat pilihan, apapun modelnya Roh itu masih ada. Loh terus kalau dia nggak mau bertobat gimana Kak Ronald? Kalau nggak mau bertobat sampai nanti ya dia akan ikut hukumannya Tuhan. Memang kita sekali selamat memang selamat, tapi ingat kalau kita nggak menjaga keselamatan itu ya bisa hilang keselamatan teman-teman. Nanti sampai akhir zaman gak bertobat, sampai di penghakiman gak bertobat, ya wes masukkan neraka. Amin. Ketika kita menyadari ada Roh Kudus sebagai tabut kita dalam hati, kita akan menyingkirkan hal-hal yang Tuhan gak suka itu. Apalagi sekarang karena pingin anak-anak youth GSP di Jombang yang online, tidak ada dalam hatimu tuh roh kebencian teman-teman. Ini musuh utamanya orang percaya. Roh benci ini akan menjadi hantu dalam hidupmu. Gak tahu kalian benci sama siapa. Kenapa teman-teman? Ini yang menggerogoti hidupmu nanti. Kalau dosa-dosa yang lain gampang teman-teman. Tapi kalau roh kebencian, itu akan menggerogoti engkau seperti kanker. Kebencianmu stadium 1 gitu ya. Kamu biarkan, kamu gak ada pemberitaan, akan berkembang stadium 2. Di Jarno pelayanan WL yo, singer iyo gitu ke gereja aktif. Di Jarno benci terus. Kak mari-mari itu akan naik ke stadium 3. Kalau sudah stadium 4 mati kalian. Tadi apa? Kebencian itu sudah menguasai kalian gitu ya. Firman tidak akan bisa masuk dengan baik dalam hidupmu. Roh Kudus yang di dalam dirimu sebagai tabutmu itu teman-teman itu menangis gitu ya. Kenapa? Kamu melakukan aktivitas rohani tapi kamu masih benci. Kamu melakukan kegiatan rohani tapi kamu masih benci. Kamu sering ke gereja tapi kamu masih benci. Roh Kudus nangis terus di gereja. Kamu memang enak santai-santai tapi Roh Kudus nangis. Kalau bertobat ya. Kalian mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Tuhan itu selalu hadir dalam hidup. Dia kepingin ngasih petunjuk buat kalian. Dan dia bertahta dalam hidupmu teman-teman. Ingat ya, beda kita dengan yang lain. Ayo teman-teman, buang itu rasa kebencian.
benci itu akan muncul oyot-oyotnya lain, akar-akar yang lain. Ada baper, ada tersinggung, itu anak buahnya benci teman-teman. Kalau orang benci itu pasti baperan. Lihat teman-teman yang baperan itu pasti anak-anak yang ada kebencian. Lihat teman-teman yang tersinggungan, dia tersinggung gitu ya. Itu ada kebencian dalam hidupnya. Benci sama dirinya sendiri kayak, benci sama orang tuanya kayak, benci sama sekitar kayak, atau siapapun juga. Itu pasti ada pengikut-pengikutnya di bawahnya. Gitu ya. Karena kepingin semuanya enggak ada tuh. Belajar, oh iya aku gereja, aku mau benci. Apalagi kamu benci sama orang tua teman-teman, wow. Karena mohon apapun bentuk orang tuamu, gimana pun model orang tuamu, tidak ada kebencian dalam hidupmu. Katakan amin teman-teman. Sudah lepaskan, biarkan. Model papa, mama, ayah, ibu kayak gitu. Lepaskan, kalian hanya berdoa, doakan mereka. Ketika engkau bisa melepaskan pengampuan buat orang tuamu teman-teman. Wow, kamu ke gereja tenang. Urusannya kamu dimarahi orang tua selalu mencekokkan omongan gak enak gitu, kamu tetap bersyukur Tuhan. Aku berdoa sama papa mama, berkati mereka. Itu hal kebencian yang lama gitu ya, yang akut gitu ya, benci akut sama orang tua itu akan hilang pelan-pelan dan akan hilang. Kalau kalian bersyukur aku punya Tuhan. Amin teman-teman. Kenapa? Karena merasakan presence of a guide of Jesus. Kamu merasakan kehadiran Tuhan, merasakan ini jalan buat aku. Ke gereja, lakukan ibadahmu kemanapun gereja. Kalau kamu sudah tidak ada kebencian, model gereja gimana pun juga, kamu akan sukacita teman-teman. Walaupun gerejanya glamor kayak gereja kita gitu, gede gitu ya, lightingnya keren, LED-nya keren gitu. Tapi kalau nggak ada, masih ada kebencian dalam dirimu, nyanyi semangat gitu ya. Sukacita dari Tuhan gitu. Tapi kamu masih benci. Nggak ngefek teman-teman. Yang kedua, cepat. Tabut perjanjian itu tentang intimasi dan encounter. Apa itu intimasi? Ayo ngomong sama-sama, intimasi dan encounter. 1, 2, 3. Intimasi itu adalah keintiman sama Tuhan dan meet Jesus, bertemu, encounter sama Tuhan. Gereja kita tuh gereja Pantekosta gitu ya. Gereja Pantekosta ya semi-semi karismatik gitu ya. Kalau bertemu sama Tuhan kita bisa melalui dengan ekspresi kita, dengan perasaan kita, feel kita gitu ya. Dalam pujian penyembahan, kadang-kadang kita menyanyi gitu. Ku nyanyi haleluya gitu ya. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita nyanyi gitu, kita langsung menangis. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, kita nyanyi sama Tuhan gitu ya. Itu kita bisa kayak bertemu sama Tuhan. Kita baca ayatnya di Keluaran 25 ayat 22. Yuk. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, gitu ya. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Teman-teman, ini Tuhan ngomong sama Musa. Dikatakan apa? Dan di sanalah aku akan bertemu. Aku tuh Tuhan bertemu dengan Musa. Di mana teman-teman? Di tabut. Ketika ada tabut perjanjian. Jadi tabut itu adalah lambang pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Intimacy. Zaman perjanjian baru, Yesus datang. Intim dengan murid-muridnya, intim dengan 112 muridnya, intim dengan 120 muridnya, intim dengan ratusan orang muridnya. Di zaman sekarang apa teman-teman? Roh Kudus dicurahkan.
Kita berhubungan intim dengan Tuhan. Intim konotasinya bukan negatif. Intim apa? Kita dekat sama Tuhan. Ini aku. Tuhan. Itu intim teman-teman. Kita merasakan feel Tuhan. Ketika kita datang ke gereja gitu ya. Kita menyembah. Bahkan teman-teman ada orang itu kadang-kadang saking intimnya. Ketika firman Tuhan disampaikan dia menangis. Tuhan. Aku kayak gini. Ada loh teman-teman. Kalau kadang-kadang lihat ada jemaat gitu ya, mendengarkan firman Tuhan dia menangis. Itu intim sama Tuhan. Di gereja, ibadah di bait suci yang secara physically ini kita bisa intim sama Tuhan. Kenapa? Ada roh yang keren yang ada di gerejamu itu teman-teman, itu bergerak. Ketika engkau membuka tangan, makanya WL, Bapak Gembala atau siapapun yang khotbah ngomong, ayo angkat tangan, itu menandakan ayo intim sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau angkat tangan, kita males gitu ya. Berarti kamu nggak mau intim sama Tuhan teman-teman. Kamu nggak mau ketemu sama Tuhan. Itu hanya ekspresi aja. Pernah kita dengar seorang hamba Tuhan ngomong kayak gini teman-teman. Kita beribadah itu harus berekspresi loh. Contoh nih, aku ngomong sama Marvel gitu ya. Ketemu sama Marvel gitu ya. Vel, gimana kabarnya? Baik Kak Ronald, puji Tuhan. Kegiatanmu apa? Oh puji Tuhan aku masih belajar karena sambil kepingin pelayanan apa-apa gitu. Kak Ronald yang diajak ngomong sama Marvel seperti itu. Seneng gak? Seneng, kenapa? Ada respon, ada ekspresinya dari Marvel. Coba nih, kalau ketemu sama Marvel, Vel gimana kabarnya? Baik. Kegiatanmu apa Vel sekarang? Sekolah Kak. Gimana? Kalau diajak ngomong orang yang model gitu, kalian pasti ilfil. Alah tinggal aja gitu ya. Sama ketika kita beribadah ke gereja. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman. Itu Tuhan nanti ekspresimu teman-teman. Menanti actionmu ketika kamu beribadah. Kenapa? Roh Kudus itu beda dengan roh halus. Roh Kudus itu maunya apa? Mau dipersilahkan. Kamu mempersilahkan dia bergerak. Caranya gimana? Karena ya kamu buka hati gitu ya. Kamu sepakat. Amin. Haleluya. Itu kamu membuka. Mempersilahkan Roh Kudus. Tapi kamu diem aja gitu ya. Kamu istilahnya enggak respon gitu. Dingin gitu ibadahmu. Ya dia diem aja. Kenapa? Roh Kudus itu pribadi yang sopan santun. Kalau roh halus beda. Roh halus teman-teman enggak usah disuruh. Kadang-kadang masuk. Kalian bisa lihat orang-orang kesurupan gitu ya. Gitu ya. Padahal enggak diminta kesurupan gitu ya. Kamu kemana, masuk kemana, kesurupan. Itu apa? Roh halus itu roh yang enggak tahu diri. Tapi kalau Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Kalau kamu buka hati, kamu mempersilahkan dia, ya Tuhan ini aku. Kamu bisa berhubungan intim dengan dia. Berhubungan intim apa artinya? Kamu bisa connect, kamu merasakan sesuatu yang baru. Hatimu yang keras seperti batu, itu seperti kamu ditetesi air itu, pelan-pelan gitu. Kamu bisa merasakan tenang. Ubah hatiku. Itu arti tabut yang kedua teman-teman. Berhubungan intim sama Tuhan. Kamu membuka hati sama Tuhan. Bertemu sama Tuhan. Kita enggak perlu kayak zaman-zaman dulu. Harus bertemu Tuhan gitu ya. Tatapan mata gitu. Enggak usah, kenapa? Dia sudah ada dalam hidupmu. Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat aku. Berbahagia. Apalagi kita punya iman. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa, oh makasih Tuhan. Apalagi kau sudah melakukan dosa gitu ya. Hal yang jahat di mata Tuhan. Kamu datang di hadapan Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Nangis sama Tuhan. Wow teman-teman, intimasi sama Tuhan. Engkau akan diubah. Dosamu model koyo opo, dosamu welek gitu ya. Dosamu gak bisa dihilangkan. Terus kamu punya apa istilahnya cap gitu ya.
Oh iku lu arekku jahat, oh arekku lu brengsek gitu ya, oh arekku gilani gitu ya. Tapi ketika kamu datang di rumah Tuhan, kamu menghargai tabut yang ada dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus. Kamu menyembah sama Dia. Wow, Tuhan tuh ada. Kamu cuma angkat tangan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Amin teman-teman. Ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat 19, ayat yang terakhir. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, yang ketika engkau percaya Yesus. Amin teman-teman. Tak balinin lagi ya. Bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Yang sudah kamu pilih ketika engkau percaya Yesus ya. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dibaptis dalam ceplung. Engkau dibaptis. Itu ada Roh Kudus dalam dirimu. Roh Kudus yang diperoleh dari Allah. Dan bahwa kamu, camkan baik-baik, ketika kamu digebuk sama temanmu tadi, itu ada istilahnya materai dari Tuhan, ngomong kayak gitu. Dan kamu bukan milikmu. Jadi kalau kamu sudah bukan milikmu teman-teman, walaupun kamu sendiri, orang-orang gak tahu, jangan lakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Katakan amin. Kalau uang tak buka bokep kalau uang tak buka yang lain-lain Ingat teman-teman, kamu bukan milikmu lagi. Kenapa? Ada Roh Kudus di sini. Jangan melakukan hal yang dosa di mata Tuhan. Jangan suka mangkel, jangan suka benci, jangan suka hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan suka ingin memiliki sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Jangan. Bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu kapasitasmu ya seperti ini. Nikmati teman-teman. Amin. Ikut Tuhan. Bukan kita hanya ingin sukses atau kaya. Tapi kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita punya namanya kuasa menikmati berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, berapapun yang Tuhan kasih, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan kita cari berkat, tapi kita enjoy a blessing. Amin. Kehadiran Tuhan itu tetap dinyatakan dalam diri orang percaya. Dan setiap orang dapat datang kepada Allah dan bisa berdiam di dalam Tuhan bagi orang yang percaya. Ayo teman-teman, ketika kita percaya ada Roh Kudus dalam hidupmu, ayo belajar ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku sekarang bukan sendirian, Engkau selalu ada di hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Engkau yang menuntun aku. Ketika aku percaya sama Engkau Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidupku. Kayak gitu loh teman-teman. Dan ketika aku percaya ada Roh Kudus dalam diriku Tuhan, aku merasakan aku bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku bisa intim sama Engkau Tuhan. Yuk belajar kayak gitu. Karena orang percaya hanya 2 jam di gereja. Enggak sampai 2 jam, 1,5 jam di gereja teman-teman. Kita bisa merasakan Tuhan pulang dari gereja ini. Kita merasakan lego. Terima kasih Tuhan, aku dapat sesuatu tadi di gereja. Enggak males, enggak pulang dari gereja, ore, lego, wis mari khotbah, bukan kayak gitu. Tapi apa? Tuhan terima kasih, aku dapat satu dari gereja. Amin. Pejamkan mata kalian, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Mari bekerja buat kami. Roh Kudus, buka hati kami. Sentuh hati kami Tuhan. Ora pasakan.
Yesus. Mari bekerja buat dasar, buat kami Roh Kudus. Makasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bangkit berdiri semuanya yuk. Kita intimasi dengan Tuhan. Katakan, hanya Engkau. Mari serukan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makasih. Mari berserah sama Tuhan. Dan bawaku mari masuk buat kami Tuhan. Oh Jesus, kasih-Mu hanya Engkau. Mari jemaat Tuhan katakan sendiri dengan murid-Mu. Hanya Engkau, oh pribadi. Katakan dengan keras teman-teman pujian ini. Biar Tuhan yang meneliti engkau, biar Tuhan yang ngajari engkau. Bawa kami lebih dalam Tuhan, lebih dalam untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam yes Lord. Kasih-Mu hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Amin Tuhan. Gak ada yang sembunyi sama Tuhan teman-teman. Mari intip sama Tuhan. Katakan Tuhan, bawa dekat kami. Oh lapata kasih, bara-bara. Oh Jesus, bawa lebih dekat. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari tinggal dalam indahnya, tinggal dalam kasih-Mu, mari tinggal
Mari sembah Tuhan. Oh, mari sembah Yesus. Mari nikmati Tuhan. Mari sucikan Tuhan. Oh, Jesus. Mari Tuhan sucikan kami. Sucikan kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh, mari jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Mari sentuh hati kami Tuhan. Bila malam ini masih ada kebencian dalam diri kami, yang di gereja maupun yang online, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berserukan, dalam nama Yesus keluar dalam hidup kami. Oh, Jesus, sentuh kami Tuhan, jamah kami lebih dalam. Makasih Roh Kudus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh Tuhan, mari layakkan hidup kami. Kami percaya ketika kami mempercayai ada tabut dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Kami gak mau main-main lagi dalam kehidupan ini Tuhan. Mari ajari kami, tegur kami pelan-pelan. Supaya kami ngerti jalan kami salah. Jalan kami gak bener. Sikap kami salah. Sikap kami gak bener Tuhan. Tegur dalam nama Yesus. Supaya kami jadi anak muda lebih hari, lebih berubah, lebih hari, lebih jadi baik Tuhan. Mari benahi karakter kami, benahi sikap kami, benahi ucapan kami, benahi semua aspek kehidupan kami, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, berkaitan dengan UGSPD Jombang yang setia. Kami percaya perubahan demi perubahan tiap minggu akan terjadi dalam hidup kami. Kami ngerti di dalam diri kami ada Roh Kudus sebagai tabut dalam hidup kami, yang menuntun kami dan menegur kami, yang membuat kami bisa bertemu dengan Engkau dan kami bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Youth GSPD Jombang, berkati yang online, supaya lebih hari karakter kami lebih berubah, lebih keren di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Roh Kudus, bekerja buat mereka selepas mereka keluar dari gereja, selepas mereka mematikan gadget mereka. Kami percaya Roh Kudus, Kau bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan dalam kehidupan mereka di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di perkuliahan dan di pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Kami akan berikan persembahan malam ini. Berkati kami yang bekerja, berkati papa mama kami. Kami percaya penaburan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, persembahannya berjalankan. Terima kasih buat teman-teman yang online setia mendengarkan firman Tuhan. Yuk bagikan ke teman-teman. Kayak sekarang percaya yang online ini banyak orang-orang tua gitu ya. Tapi juga ada berapa persen anak muda, tolong dibantu supaya YouTube channel GSPD Jombang tidak hanya diisi orang-orang tua saja, tapi banyak anak muda yang diberkati. Yuk bagikan, sharekan supaya nama Tuhan diberkati. God bless you all.